Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Kazuto. Kazuto adalah seseorang pria yang pendiam, introvert, dan tak punya banyak teman. Yang lebih parahnya lagi, Kazuto adalah seorang pengangguran. Hari itu Kazuto terbangun dengan keadaan kamar yang sangat berantakan, makanan tercecer di mana-mana, dan tagihan utang menumpuk di mejanya. Dia sudah tak kuat hidup lagi, dia tak punya semangat, dan tak tahu hidup ini harus dibawa kemana. Lalu cerita beralih memperlihatkan seorang wanita bernama Matsuri. Matsuri adalah wanita yang bernasib malang karena dia mendapatkan cobaan yang berat. Ketika itu dia diberitahu kalau dia menderita penyakit hipertensi arteri paru. Dan dokter bilang kalau usianya maksimal hanya sampai 10 tahun saja. Karena sakit parahnya ini, beberapa bulan ini Matsuri harus menginap di rumah sakit. Seusai keadaannya sudah mulai membaik, dokter pun memperbolehkan Matsuri untuk rawat jalan saja sehingga dia tidak perlu lagi untuk menginap di rumah sakit. 長かった入院生活も今日で終わり。退院日和です。まつりちゃん、退院おめでとう。 Lalu Matsuri yang memang sudah sangat lama tidak bertemu dengan teman-temannya, dia pun langsung menghubungi teman-teman kuliahnya. Malam harinya mereka nongkrong bersama di sebuah kafe. Di situ datang 3 orang temannya Matsuri. Salah satu temannya bernama Sanae. Sanae tahu kalau Matsuri ini mempunyai hobi menulis. Kebetulan saat ini Sanae sedang bekerja sebagai penerbit. Akhirnya saat itu Sanae pun bertanya kepada Matsuri, apakah Matsuri mempunyai niat untuk bekerja bersama dengan dirinya di suatu penerbit yang sama. Namun di situ Matsuri menolaknya karena dia tidak ingin untuk menyusahkan Sanae. Lagian dia juga sudah lama tidak menulis lagi. Dia takut nanti akan mengecewakan Sanae yang telah membawanya. Setelah itu akhirnya Matsuri pun berpisah dengan teman-temannya. 期待に応えられなくて、早苗に迷惑かけちゃうよ。そんなことあるわけないじゃん。気が向いたらさ、いつでも連絡して。 Sepulangnya di rumah, Matsuri tiba-tiba mendapatkan undangan. Ternyata itu adalah undangan reuni teman-teman SMA Matsuri. Saat itu kebetulan kakak Matsuri sedang berada di sampingnya. Kakak Matsuri pun bilang kalau acara reuni itu biasanya mempertemukan seseorang dengan jodohnya. Siapa tahu di acara itu Matsuri bisa bertemu dengan jodohnya. Tapi di momen tersebut Matsuri sama sekali tidak pernah berpikiran untuk jatuh cinta. Karena dia sadar umurnya hanya sebatas 10 tahun saja. Pasti akan menyusahkan pasangannya nanti kalau dia menjalin suatu hubungan. Namun karena memang sudah lama tidak bertemu dengan teman-temannya, dia pun memilih untuk datang saja ke acara reuni hari itu. 同窓会で再会してそのままゴールインとかよくあるみたいよ。恋愛なんてしないよ。あったそんなこと言って。 Karena acara reuninya berada di kota lain dan Matsuri tinggal di Tokyo, ayah Matsuri pun mengantarkan Matsuri untuk pergi ke kota tersebut. Setibanya di sana, Matsuri langsung berpapasan dengan Kazuto yang ternyata adalah teman satu SMA-nya. Namun di situ terlihat kalau hanya Kazuto yang mengenali Matsuri, sedangkan Matsuri dia lupa siapa Kazuto ini. Suasananya sangatlah ramai di sana. Lalu ada Takeru, seorang cowok yang sangat ekstrovert. Dia pun langsung mengajak Matsuri dan Kazuto untuk nanti nongkrong bersama di Tokyo. Karena ternyata dari teman-teman SMA-nya yang merantau ke Tokyo hanya mereka bertiga saja. 今度さ、上京組で飲もうぜ。3人しかいないんだけどね。なあ、カズとカズ。今度上京組で飲もうぜ。3人で。 Lalu agendanya adalah membaca surat mereka yang telah mereka tulis 10 tahun yang lalu. Matsuri pun membaca isi surat yang ditulisnya dan di situ tertulis apakah Matsuri yang sekarang sudah menjadi seorang novelis seperti mimpinya. Membaca itu, Matsuri menjadi sedih karena dia sadar dia tak akan bisa menggapai mimpinya karena penyakit yang dialaminya. Di sisi lain, Kazuto yang pengangguran, dia juga sedih melihat tulisannya di masa lalu. Ketika pulang, Kazuto muntah-muntah dan Matsuri yang melihat Kazuto muntah-muntah sendirian akhirnya menolongnya. Alasan Kazuto sampai bisa muntah-muntah seperti ini karena ternyata dia mengaku dia adalah orang yang introvert dan no lab. Karena itulah dia terlalu gugup bertemu dengan orang-orang.
人に会ったの久しぶりで緊張して酒でごまかしてた。 Kazuto pun lanjut cerita. Mungkin Matsuri sama sekali tak mengenali Kazuto. Tetapi Kazuto ingat betul Matsuri. Karena dulu ketika kelas 2 SMA, Matsuri pernah memperbaiki kancing baju dari Kazuto. Dan kebaikan yang dilakukan Matsuri itulah tidak pernah Kazuto lupakan sampai sekarang. Tapi Matsuri ternyata sama sekali tak mengingat adanya kejadian itu. Membuat Kazuto benar-benar meyakini kalau saat SMA dia hanyalah seorang NPC pria no lab yang tidak disadari kehadirannya oleh siapapun. 楽しかったな。絶対覚えてないでしょ。またね。 Beberapa hari kemudian, Kazuto yang sudah tidak kuat lagi dengan hidupnya, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya saja dengan lompat dari jendela. Di waktu yang sama, Matsuri memutuskan untuk melamar pekerjaan. Karena setelah dia membaca surat waktu reuni itu, membuatnya ingin untuk menggapai mimpinya lagi. Tapi sayangnya, karena dia mempunyai riwayat penyakit yang serius, wawancara hari itu dia pun gagal dan ditolak perusahaan. Untuk menenangkan pikirannya, Matsuri pun memutuskan untuk duduk di tepi taman. Tiba-tiba, Matsuri dihubungi oleh Kazuto. Kazuto meminta Matsuri untuk segera pergi ke rumah sakit. Karena ternyata Kazuto masih selamat dan dia dirawat di rumah sakit karena percobaan bunuh diri. Mereka berdua pun tiba di sana, tetapi sama sekali tidak ada orang yang menjenguk Kazuto. Kazuto pun sadar dan Takeru bertanya, "Kenapa tidak ada orang sama sekali di sini? Bahkan keluargamu tidak menjengukmu juga." 親と喧嘩してんの普通来るだろ。 Kazuto pun mulai cerita kalau dia bermasalah dengan keluarganya. Karena hal itulah dia memilih untuk merantau ke Tokyo sendirian, mencari jalannya sendiri. Padahal sebenarnya orang tuanya adalah orang yang sangat kaya. Tapi akhirnya semua keputusan itu sekarang dia gagal. Dan dia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Tagihannya sudah menumpuk dan dia sangat depresi. Tak punya tujuan hidup lagi, tak ada orang yang peduli dengannya, bahkan keluarganya pun sudah tidak memedulikannya. Karena itulah pikirnya mungkin mengakhiri hidup adalah pilihan yang terbaik. 親が敷いたレールが嫌で東京に逃げてきたのはいいけど、それぞれの人生をみんなちゃんと生きてて、俺以外はふわーっと。ふわっとってなお前。 Mendengar cerita Kazuto itu, Matsuri menjadi marah karena Kazuto seperti sangat tidak bersyukur dan tidak menghargai hidupnya. Dia telah diberi anugerah berupa kesehatan, tapi bagaimana bisa Kazuto memiliki niatan untuk bunuh diri? Sedangkan Matsuri, dia sangat menginginkan hidup seperti Kazuto, bisa bebas dari penyakit. Andai saja dia diberi kesehatan seperti Kazuto, pasti dia akan memaksimalkan hidupnya. Karena itulah Matsuri pun memutuskan untuk pergi dari ruangan itu. ごめん、帰るね。真鍋くんのことよく知らないけど、それってすごいずるい。 Minggu berikutnya setelah keluar dari rumah sakit karena rasa bersalah, Kazuto menelpon Matsuri untuk memintanya bertemu dengannya lagi. Tentunya dia mengajak Takeru juga supaya tidak awkward. Mereka bertiga pun tiba di rumah makan. Takeru mencairkan suasana di sana dengan mengenalkan pemilik rumah makan itu, yaitu Pak Gen. Dan ternyata bagi Takeru, Pak Gen ini seperti ayahnya sendiri. Karena semenjak Takeru merantau di Tokyo, Pak Gen lah yang merawat Takeru. ゲンさん、俺の東京の親父だから、もうずーっと相談乗ってもらってて。まあゆっくりしてって。Setelahnya, Kazuto meminta supaya dia bisa mengobrol berdua saja dengan Matsuri. Takeru pun langsung keluar. Kazuto bilang kalau dia meminta maaf atas apa yang terjadi di rumah sakit. Kazuto tidak tahu kalau sebenarnya ibunya Matsuri itu mempunyai penyakit. Ternyata di sini Kazuto salah paham. Dia mengira kalau yang mengidap penyakit adalah ibunya Matsuri. Karena kemarin dia melihat kalau Matsuri bersama dengan ibunya sedang di rumah sakit. Hal itulah yang membuat Kazuto salah paham. Mendengar itu, Matsuri tidak berusaha untuk membenarkan Kazuto. Dia membiarkan Kazuto salah paham. Karena menurut Matsuri, lebih baik
Kazuto tidak mengetahui fakta kalau sebenarnya yang mengidap penyakit adalah Matsuri. Matsuri hanya membalasnya dengan tertawa dan dia bilang kalau dia sudah memaafkan Kazuto atas percobaan bunuh diri di masa lalunya. 生きたくても生きられない人だっているのに、高林さんの気持ち全然考えないで甘えたことペラペラ喋って本当にごめんなさい。勝手にうちのお母さん殺さないで。あ、いやごめんごめん、そういう意味じゃなくて。 Sepulangnya dari sana, bunga sakura bermekaran. Matsuri langsung mengeluarkan kameranya untuk mengabadikan momen indah tersebut. Dia pun bertanya kepada Kazuto, apa harapannya ke depannya? Jawab Kazuto, dia akan berusaha untuk hidup lebih baik lagi. Matsuri hanya tersenyum dan berpesan meminta supaya Kazuto tidak menyerah dan berusaha untuk mengakhiri hidupnya lagi. じゃあ私も頑張るからさ、もう死にたいなんて思わないでください。分かった。 Beberapa hari selanjutnya, Matsuri ditelepon lagi oleh Kazuto yang memintanya untuk bertemu di rumah makannya Pak Gen. Setibanya di sana, Takeru dan Matsuri terkaget karena Kazuto sudah bekerja sebagai pelayannya Pak Gen di restoran itu. Ya nyatanya, setelah Kazuto bertemu Matsuri, dia seperti memiliki semangat hidupnya lagi. Karena sebelumnya tidak ada orang yang pernah memedulikannya seperti Matsuri yang berpesan kepada Kazuto jangan bunuh diri. Bahkan keluarganya pun tidak menjenguk Kazuto di rumah sakit. Kazuto pun mulai memperbaiki hidupnya sejak hari itu. Dia membersihkan kamarnya, bekerja, menabung sedikit demi sedikit, dan kembali untuk menemukan mimpinya lagi. Matsuri pun juga terinspirasi dari perubahannya Kazuto. Dia langsung menemui temannya Sanae. Jika tawaran Sanae masih ada, Matsuri berniat untuk bekerja sebagai penulis di kantornya Sanae. Semenjak hari itu, hidup Kazuto dan Matsuri mulai berubah. Matsuri juga memperkenalkan Kanae kepada Takeru dan mereka berempat selalu menghabiskan waktu bersama. Sampai akhirnya, Sanae dan Takeru pun resmi berpacaran. Dan mereka keluar layaknya pasangan double date. Mereka berdua pun seperti menemukan tujuan hidup mereka lagi dan menjadi lebih bahagia. Terkadang kita dihancurkan oleh diri sendiri, keadaan, atau perasaan. Tapi di saat itu, tugas kita bukan mengakhiri, tapi mencari kembali arti dan alasan untuk hidup agar kita kembali bangkit dan bertahan. あれ？もしかして。Suatu malam, Kazuto yang memang sudah mencintai Matsuri, di malam itu Kazuto memberanikan dirinya untuk menyatakan perasaannya. Di momen tersebut, sebenarnya Matsuri juga jatuh cinta kepada Kazuto, tetapi dia berpikir kalau umurnya hanya sampai 10 tahun saja. Dan dia sadar kalau dia memulai hubungan dengan Kazuto, dia takut kalau nantinya ketika dia meninggal, Kazuto pasti sangat bersedih dan mungkin Kazuto akan kehilangan semangat hidupnya lagi. Karena semua pertimbangan itu, Matsuri pun akhirnya tidak berbicara apa-apa dan langsung meninggalkan Kazuto. 俺ってまつりちゃんにとってどんな存在？わかんない。ごめん、帰ります。 Keesokan harinya, mereka berdua pun bertemu lagi. Kazuto yang mengira kalau Matsuri tidak mempunyai perasaan yang lebih dari teman terhadapnya. Karena hal itulah, Kazuto pun meminta maaf karena dia takut nanti Matsuri menjadi tidak nyaman. Benar saja, di situ Matsuri pun berusaha untuk menghindari Kazuto dan tiba-tiba Matsuri pun pingsan. Setelahnya, Matsuri langsung dibawa ke rumah sakit. Seusai dirawat, Matsuri yang tak ingin Kazuto untuk mempunyai perasaan lagi terhadapnya, dia pun terpaksa bilang di sana kalau dia mulai hari ini tak ingin bertemu dengan Kazuto lagi dan dia ingin Kazuto untuk segera pergi. 私はカズくんが持ってる人間じゃない。会いに来ないで。会いたくない。 Kazuto pun pergi dengan perasaan sedih. Hari-hari selanjutnya Kazuto yang patah hati, dia pun menjadi murung dan uring-uringan.
Sampai di suatu malam, Pak Gen melihat Kazuto yang terus melamun ketika bekerja. Melihat itu, tanpa diceritakan oleh Kazuto, segera Pak Gen tahu kalau Kazuto sedang patah hati dan bermasalah dengan Matsuri. Karena Pak Gen tahu betul dan memahami siapa Kazuto ini. Pak Gen pun memberikan nasihat, bisa bertemu dengan orang yang kita cintai adalah keberuntungan. Dan cinta bukan hanya tentang memiliki dan dimiliki, tapi adalah soal perjuangan. Dan hidup banyak sekali Kazuto, pastikan kau tidak menyerah sebelum memperjuangkannya. Karena jika tidak, kau akan menyesal pada hal itu. 後悔しようがしまいが人生一回きりだよ。愛する人に出会えるなんて奇跡みたいなもんだよ。でもお前は運がいいよな。そういう人に出会えたんだから。Pak Gen pun langsung menyuruh Kazuto untuk pulang dan mengizinkannya untuk tidak bekerja dulu hari ini. Setelah mendengar nasihat Pak Gen itu, Kazuto langsung berlari menemui Matsuri. Ketika berhasil bertemu Matsuri, Kazuto pun langsung berkata kepada Matsuri kalau selama ini hidupnya seperti sampah dan membosankan. Dan karena Matsuri lah dia menemukan makna hidupnya dan hidupnya menjadi lebih indah dan berarti. Karena hal itulah Kazuto tidak ingin kehilangan Matsuri. Dia ingin terus bersama dengan Matsuri. Setelah perjuangan beberapa kali menyatakan perasaannya kepada Matsuri, akhirnya di momen tersebut Matsuri pun luluh dan dia menerima Kazuto sebagai pacarnya. Matsuri pun langsung memeluk Kazuto ketika itu. この辺いろいろ待ってて。どうしたの？夢ができた。俺の人生はつまらない人生かもしれないけど、死にたいって思ってた俺にこれからは俺は生きる。一緒にいてください。好きです。Semenjak hari itu, mereka berdua pun semakin sering menghabiskan waktu bersama. Dan masa-masa tersebut adalah masa-masa yang paling indah bagi mereka berdua. Di masa itu, Matsuri juga menuliskan novel yang bercerita tentang kebersamaannya bersama dengan Kazuto. Mereka berdua pun sangat bahagia, sampai tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sampai beberapa tahun kemudian, Matsuri pun akhirnya juga berhasil menyelesaikan novelnya. Di situ, dia langsung memberikan naskah novelnya kepada temannya Sanae yang bekerja di penerbit. Ketika Sanae membaca novel dari Matsuri, Sanae pun menangis karena memang novelnya sangatlah menyentuh hati. Dan di situ, Sanae pun berjanji kepada Matsuri kalau dia pasti akan memastikan novel ini terbit karena orang-orang di luar sana harus membaca kisah dari Matsuri. 祭りの覚悟以上はやっぱりすごい。これ絶対出したい。祭り大丈夫？じゃないかも。だから書いてみた。カズくん、私の病気治ると思ってるから。 Kemudian memperlihatkan Matsuri yang menemui dokternya. Di momen itu, Matsuri sudah sadar kalau hidupnya tidak lama lagi. Karena hal itulah, Matsuri meminta izin kepada dokternya untuk melakukan sesuatu hal yang harus dia lakukan dulu sebelum dia melaksanakan pengobatan penuhnya. Yaitu Matsuri meminta agar dia diizinkan untuk berlibur berdua saja bersama dengan Kazuto. Beberapa hari kemudian, Kazuto pun berlibur bersama Matsuri. Di luar dugaan, di momen liburan tersebut, Kazuto tiba-tiba melamar Matsuri agar mau menikahinya. Matsuri yang tidak mau menerima lamaran itu karena dia sadar hidupnya tidak lama lagi. Dia pun bingung menanggapi hal itu. Akhirnya Matsuri di sana hanya membercandai Kazuto. まつりちゃんがいれば何だってできるって思うんだ。だから俺と結婚してください。かっこ悪かったからダメ。Setelahnya mereka pun menikmati momen liburan tersebut dengan sangat bahagia sampai di akhir liburan Matsuri tiba-tiba tanpa izin berniat untuk pergi dari Kazuto. Untungnya Kazuto menyadari ketika Matsuri hendak berniat pergi, dia pun langsung mengejar Matsuri dan berkata apakah Kazuto melakukan kesalahan. Akhirnya ketika itu Matsuri pun terpaksa membicarakan isi hatinya. Matsuri bilang kalau Kazuto tidak salah apa-apa, yang salah adalah dirinya. Karena dia telah membohongi Kazuto selama ini. Dia mengidap penyakit
dan penyakit yang dia idap itu tak pernah ada obatnya dan tidak mungkin disembuhkan. Karena hal itulah dia tak bisa terus bersama dengan Kazuto. カズくんは悪くない。全部私のせい。治らない病気なの。だからもう一緒にいられない。10年生きた人はほとんどいないんだって。さよなら。 Setelah mendengar itu, Kazuto tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Dia menyalahkan semuanya. Dia bertanya, kenapa takdir seperti ini? Kenapa harus Matsuri yang mengidap penyakit mematikan seperti ini? Matsuri pun hanya bisa menangis ketika itu, karena dia juga tidak ingin mengidap penyakit ini. Terlebih lagi, Matsuri sangat ingin untuk bisa menghabiskan sisa hidupnya bersama dengan Kazuto sampai tua. Dan memang fiksi yang membahagiakan itu lebih baik daripada fakta yang menyakitkan. Tapi mau tidak mau, Matsuri pun harus kuat menerima kenyataan yang ada. Akhirnya Matsuri pun memeluk Kazuto. Ketika itu Matsuri bilang kalau dia berterima kasih kepada Kazuto karena telah mencintainya dengan tulus selama ini dan menjadikan pacarnya. Karena tanpa adanya kehadiran Kazuto, selama ini kehidupan Matsuri sudah hampa karena dia tidak mempunyai tujuan hidup lagi. Matsuri pun memberikan pesan terakhirnya untuk Kazuto. Dia ingin Kazuto untuk tetap meneruskan hidupnya dan memperjuangkan mimpinya. Matsuri pun pamit untuk meninggalkan Kazuto karena jika dia terus bersama dengan Kazuto, dia takut kalau dia akan takut untuk meninggalkan dunia ini. Nande Matsuri ga? Nande? Ore今こんなんしてて。余命10年って笑えるよね。これ以上カズくんといたらまつりちゃんが好きだよ。ルナが怖くなる。彼女にしてくれてしっかり生きてください。なら最後のお願い。カズくんを死ぬ準備はしかないけど分かったって言ってよ。 Setelah pergi meninggalkan Kazuto, Matsuri yang memang sudah terlalu lama berpura-pura tetap kuat, dia pun langsung menemui ibunya. Di situ Matsuri mengatakan semua isi hatinya. Matsuri bilang kalau dia sangat ingin untuk hidup lebih lama lagi sebenarnya karena dia ingin merasakan bagaimana indahnya pernikahan dan dia juga ingin merasakan menjadi seorang ibu di masa depan nanti. 病気のこと先生に言われた時お母さんたち動揺しちゃってだからずっと泣けなかったんでしょ。ごめんね。死にたくない。死にたくない。 Waktu pun terus berlalu. Kazuto tetap mengingat pesan dari Matsuri. Dia harus memperjuangkan mimpinya yang pernah dia ceritakan kepada Matsuri. Dia ingin membuka restorannya sendiri. Setelah bekerja begitu keras dengan uang tabungannya, beberapa waktu kemudian Kazuto pun akhirnya berhasil untuk membuka restorannya sendiri. Pak Gen tentu bangga dengan Kazuto. Pak Gen pun bertanya, Kazuto ingin menamai restorannya dengan apa? Dan di situ Kazuto pun akhirnya memberi nama restoran itu Matsuri. Matsuri ni shou ka to omotte masu. Di tempat lain memperlihatkan keadaan Matsuri yang semakin lama semakin memburuk. Di fase-fase terburuknya inilah Matsuri terus memandangi video dirinya dengan Kazuto dan ini bisa menjadi penyemangatnya. Bahkan Matsuri terus membayangkan kenyataan yang tidak pernah dia capai, yaitu bagaimana kalau dia menikah dengan Kazuto, bagaimana kalau dia mempunyai anak dengan Kazuto, dan hal-hal yang lainnya tidak bisa dia capai. Kemudian di hari pembukaan restoran Kazuto, ternyata di situ datang Takeru bersama Sanae. Di hari itu, Sanae pun memberikan hadiah kepada Kazuto berupa novel yang telah ditulis oleh Matsuri. Setelah acara pembukaannya selesai, Kazuto pun langsung membaca novel dari Matsuri sampai selesai. Setelah dia membaca novelnya, Kazuto pun tersadar kalau Matsuri begitu mencintai dirinya. Dan karena hal itulah, sebelum Matsuri benar-benar tidak ada, Kazuto ingin bertemu untuk terakhir kalinya dengan Matsuri. Dia pun pergi ke rumah sakit. ねえカズくん、
私の人生は幸せだったよ。人より短かったけど、あなたと出会って、あなたに愛されて、私は確かに生きてたって思う。会いたいよ、カズくん。カズくん、大好きだよ。 Sesampainya di rumah sakit, Kazuto pun langsung melihat keadaan Matsuri yang sudah sangat kritis saat itu. Tetapi setidaknya Matsuri masih bisa untuk membuka matanya dan dia lega bisa melihat Kazuto lagi. Setelahnya Matsuri pun meninggal dengan tenang. Di akhir film terlihat novel yang ditulis oleh Matsuri itu berhasil menjadi novel bestseller. Melihat itu tentu Kazuto menjadi senang. Dia pun berjalan di jalanan saat itu. Bunga sakura berjatuhan sama seperti ketika dia dulu pertama kali bersama dengan Matsuri. Dia pun merekam semua momen itu sambil mengenang keindahannya saat Matsuri masih hidup dulu. じゃあ私も頑張るからさ、もう死にたいなんて思わないでください。俺と結婚してください。かっこ悪かったからダメ。一つだけ残ったものがある。君の声だけ、その命と光が僕を動かしてる。流れる雲を見上げたならねえわかるだろう。ねえわかるだろう。心はまだ狭くて曖昧な日々を生きてる。 Dari film ini kita belajar, tanpa rasa sakit, seseorang tidak akan pernah menjadi kuat. Tanpa rasa kecewa, seseorang tidak akan pernah menjadi dewasa. Dan tanpa kehilangan, seseorang tidak akan pernah tahu arti keikhlasan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.